Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviska Septiani dengan NIM 2101200 dari kelas manajemen 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen pemasaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai marketing mix dari suatu produk. Singkatnya, marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran yang mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Di sini saya memilih Something sebagai produk yang akan dikulik marketing mix-nya. Something merupakan produk skincare dan kosmetik asal Indonesia. Sejak kemunculannya pada tahun 2019, produk Something langsung menarik perhatian para beauty enthusiast. Produk ini dinilai oleh para beauty influencer dan beauty vlogger memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Hal ini terbukti dari perubahan positif yang dirasakan kulit setelah memakai produk ini. Namun, Something tidak hanya memperhatikan kualitas terbaik untuk produk kecantikannya. Something juga mengedepankan visual marketing di feed Instagramnya dan strategi marketing yang bagus untuk memasarkan produknya. Hal inilah yang membuat saya ingin membahas produk Something untuk dikupas marketing mix-nya. Produk Something sebenarnya memiliki desain produk yang umum layaknya produk skincare dan makeup biasanya. Namun, yang membedakan adalah pilihan warna kemasan produknya. Pemilihan warna kemasan produknya sangat memanjakan mata. Packagingnya pun termasuk dalam packaging yang aman, seperti botol serum yang terbuat dari kaca namun tidak gampang pecah, lalu cushionnya yang memiliki packaging menarik. Namun lebih dari itu, Something memperhatikan dan mengutamakan kualitasnya. Something juga memberikan transparansi terhadap komposisi bahan aktif yang terkandung dalam produknya. Ini juga berkaitan dengan fungsionalitasnya produk tersebut. Dikarenakan transparansi tersebut, pelanggan jadi bisa menentukan sendiri produk manakah yang cocok dengan kebutuhan kulitnya. Branding yang dimiliki oleh Something adalah mereka mengklaim bahwa produknya memiliki ingredients yang berkualitas tinggi, sama seperti produk luar yaitu The Ordinary. Bahkan sejak 2019, Something memposisikan merek mereka sebagai skincare dan makeup lokal dengan standar internasional. Namun tentu saja dengan harga yang lebih cocok di kantong mahasiswa dan lebih cocok dengan kebutuhan kulit orang Indonesia. Availability produk Something jika dilihat di e-commerce selalu tersedia. Belum lagi produk ini juga menerima permintaan untuk menjadi reseller. Jadi tidak diragukan lagi ketersediaan produk Something ini. Servis yang diberikan oleh admin sosial media Something juga patut diacungi jempol. Saya mempunyai pengalaman dengan hilangnya produk saya di ekspedisi pengiriman. Saya menghubungi admin sosial media Something di DM Instagram dan responnya pun cukup cepat dan tanggap. Lalu masalah ini juga berkaitan dengan waranti, karena mereka langsung mengirimkan kembali produk yang sudah saya pesan tetapi hilang di ekspedisi pengiriman. Berbicara dengan reseller, sudah banyak reseller personal yang memberikan jaminan bahwa yang ia jual adalah produk asli. Dan Something pun memberikan jaminan tersebut, bahwa sudah ada banyak reseller yang memang menjual produk yang asli. Selanjutnya kita masuk kepada P yang kedua, yaitu price. Harga dari Something sendiri menurut saya cukup terjangkau, karena dilihat dari price listnya pun mereka menjual produk mulai dari harga 21.000 hingga 300.000. Ini termasuk produk skincare dan makeup termurah menurut saya. Tidak diragukan juga hasil yang diberikan setelah pemakaian produk sangat bagus, walaupun dengan harga yang sangat terjangkau. Harga pasaran produk Something termasuk murah jika dilihat dari ingredients produknya. Namun mereka juga tetap memberikan beberapa diskon, baik itu satuan maupun bundling. Diskonnya pun termasuk diskon yang besar jika dilihat dari potongan harganya. Kalaupun produk tersebut tidak diskon, biasanya akan diberikan salah satu sampel produk untuk dicoba. Jadi menurut saya, harga dari Something ini bisa dibilang cukup murah. Karena Something melakukan pemasaran produk secara offline dan online, maka metode pembayaran yang tersedia juga menurut saya cukup banyak. Di antaranya ada transfer bank, e-wallet, e-money, kartu kredit, QR code, bahkan pay later. Untuk yang ketiga itu ada place. Untuk pasarnya, Something memilih untuk menjual produknya secara offline dan online. Untuk yang online,
online dijual di e-commerce, dan untuk yang offline biasanya diadakan pada event tertentu. Selain itu juga ada di supermarket dan toko make up atau skincare offline. Karena Something menjual produknya di e-commerce, maka secara tidak langsung menjangkau seluruh Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi penjualan dan konsumennya pun cukup banyak. Membahas mengenai assortment, Something juga memiliki produk yang sangat bermacam-macam, juga saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Dengan kata lain, produk Something ini juga berkaitan satu sama lain karena termasuk produk rangkaian skincare dan makeup. Untuk logistiknya, karena Something menjual produknya di e-commerce, maka pengiriman barang pun dilakukan oleh jasa ekspedisi seperti JNE, JNT, Cepat, dan lain-lain. Untuk P yang terakhir adalah promotion. Promosi yang dilakukan oleh Something diantaranya adalah dengan melakukan pemasaran digital dan pemasaran offline. Something juga melakukan pemasaran pada iklan di televisi, di billboard, dan lain sebagainya. Untuk pemasaran yang dilakukan secara online, Something ini mengandalkan akun sosial medianya. Dan Something juga merangkul para artis Korea untuk menjadi brand ambassador mereka untuk meningkatkan penjualan. Something juga melakukan personal selling kepada para reseller produk Something. Biasanya reseller memasarkan produknya secara offline dan online. Jika secara offline, maka itu pun termasuk pada personal selling. Sales promotion juga termasuk sering dilakukan oleh Something. Biasanya Something menjual produk dengan diskon jika ada produk baru yang diluncurkan. Something juga tidak ragu untuk memberikan harga banding yang diskonnya sangat menguntungkan. Something juga melakukan direct marketing. Mereka biasanya membuka stand dalam sebuah bazar ataupun festival. Terkadang mereka juga membuka stand di dalam mall. Jadi pada intinya setiap produk ini memiliki konsep pemasaran yang berbeda-beda. Dalam contohnya, produk Something ini memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Pada dasarnya, konsep marketing ini akan membantu sebuah bisnis dalam merencanakan strategi pemasaran dengan tepat. Dengan demikian, suatu produk dapat diterima dengan baik oleh target market yang sudah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa marketing mix ini didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Bahkan seorang ahli bernama Bu Sari Alma menafsirkan bahwa marketing mix ini merupakan suatu bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang sangat memuaskan. Konsep marketing mix ini tidak hanya dapat digunakan untuk memajukan bisnis lama, melainkan juga mengembangkan bisnis baru. Ini juga bisa menjadi tips untuk para mahasiswa yang ingin mengembangkan bisnisnya atau membuat bisnis baru, yaitu dengan menyusun sebuah konsep pemasaran marketing mix ini, karena ini akan membantu dalam proses pemasarannya dan menentukan target yang akan ditentukan. Karena beberapa manfaat dari marketing mix ini diantaranya adalah 1. Mampu menganalisis keuangan. Yang kedua, ada alokasi sumber daya yang bijaksana. Yang ketiga, memfasilitasi proses komunikasi. Yang keempat itu dapat menyederhanakan. Yang kelima, ada alokasi tanggung jawab. Baik, sepertinya cukup sekian dapat saya sampaikan dalam presentasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.